Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian tafsir kita akan bersama membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan berkahnya kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tiga dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga dimanapun Anda berada. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir ayat yang kelima. Apa bunyinya? Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Yang artinya atau terjemahannya, apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang bisa untuk menguasai dirinya? Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang lebih kuat darinya? Ayat yang kelima menggambarkan orang-orang yang lupa daratan karena potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya. Kita contohkan kaum apa kemarin? Kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Nah, pada ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, kita akan melihat bahwa manusia selain kekuatan fisik yang bisa membuat dia melampaui batas, ada potensi lain yang juga bisa membuat dia melampaui batas. Potensi tersebut adalah potensi harta. Apalagi ketika harta itu melimpah, alias harta yang banyak. Punya harta itu tercela enggak? Tidak. Tercelanya ketika digunakan bukan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita baca ayatnya, yaqulu ahlaktu malal lubada. Yang artinya dia, yakni manusia, berkata, aku telah menghabiskan, aku telah mengeluarkan harta yang sangat banyak. Aku telah menghabiskan, telah mengeluarkan, telah menggunakan harta yang banyak.
Berarti ayat ini menggambarkan tentang orang-orang yang hartanya banyak. Sekedar hartanya banyak tidak. Orang ini mempergunakan hartanya di jalan yang tidak benar. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan itu? Dari pemilihan kata yaqulu ahlaktu. Dia berkata ahlaktu. Ahlaktu terjemahan letterleknya aku telah membinasakan. Aku telah menghancurkan. Aku telah memusnahkan. Jadi ahlaktu itu maknanya membinasakan. Terus apa lagi? Memusnahkan, menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Apa yang dia musnahkan? Harta yang banyak. Sehingga para ulama ketika membahas ayat ini, mereka menjelaskan bahwa maksud orang ini bukan sekedar mengeluarkan harta yang banyak, tapi mengeluarkan harta yang banyak di jalan yang salah. Makanya Allah memilih kata ahlaktu. Dan setiap orang yang mengeluarkan harta di jalan yang salah, sejatinya dia telah membinasakan dirinya. Itu kesimpulan yang diambil oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Karena di sini Allah menggunakan kata ahlaktu, membinasakan, memusnahkan, menghancurkan. Setiap orang yang menghamburkan hartanya di jalan yang tidak benar untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, sejatinya dia telah membinasakan, menghancurkan dirinya sendiri dan harta yang dia miliki. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, ayat ini bukan sekedar menggambarkan tentang orang yang menghamburkan hartanya, tapi juga orang yang bangga dengan perbuatan jeleknya. Orang berbuat maksiat dan bangga. Ada orang pamer amal soleh dan ada orang pamer maksiat. Subhanallah. Maksiat kok dipamerkan. Ada? Wonten? Banyak. Wong maksiat kok bangga. Hati-hati ini yang pada bikin profile di mana? Di WA-nya atau di Facebook-nya. Foto-foto dengan pacarnya. Subhanallah. Foto dengan pacar kok bangga iki piye ini? Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu ummati mu'afah. Seluruh umatku punya peluang untuk diampuni. Apa kata Rasul SAW? Seluruh umatku punya peluang, punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun dosanya. Kecuali ada apa? Pengecualian. Siapa? Illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang pamer dengan maksiatnya. Bangga, terang-terangan. Ya, maksiat laporan. Maksiat apa? Laporan, Masya Allah. Contohnya adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini. Orang menghamburkan harta di jalan yang salah kok bangga. Dan dia sombong dengan perbuatan dosa tersebut.
Ustaz, menghamburkan harta di jalan yang salah. Seperti apa contohnya Ustaz? Banyak. Berzina. Apa? Berzina. Alias nyewa PSK. Nyewa PSK. Ada sebagian orang nyewa PSK semalam 500 juta. Berapa? 500 juta. Duit gue udah dolanan, duit temenan. Satu malam. $500 juta itu kalau bikin apa? Masjid kecil jadi enggak? Jadi. Subhanallah. Ya. Satu malam habis. Saya tadi coba browsing. Bukan browsing PSK, astagfirullah. Bukan. Browsing miras yang paling mahal. Saya pengen tahu orang untuk mabuk itu keluar duit berapa sih? Ada satu botol miras harganya $450.000. Berapa? $450.000 kali 13.000 berapa? 5,8 miliar. Arep mendem ngetokaken duit pira? 5,8 miliar. Ustaz, itu kan banyak. Menurut kita banyak. Menurut orang yang hartanya triliunan itu nggak ada apa-apanya. Ya, kecil segitu. Berarti naik oplosan ora apa-apa Ustaz. Oplosan kan murah meriah gitu ya. Cuma berapa itu? 15.000, 10.000. Pernah kita atau sering kita mendengar istilah kata mubadzir. Apa? Mubadzir. Mubadzir itu apa toh? Mengeluarkan harta sia-sia. Dan identik kata mubadzir dengan jumlah yang banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berperilaku mubadzir. Dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Surat apa? Al-Isra ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira." Jangan kalian menghambur-hamburkan harta kalian dengan boros. Berarti kan identik dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Allah melanjutkan firman-Nya, "Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Karena orang-orang yang boros itu saudaranya setan. Bukan temannya lagi. Ya, bukan temannya tapi saudaranya. Karena orang-orang yang boros itu saudaranya setan. Ini dalam surat Al-Isra ayat berapa? 26 sampai 27. Dan perlu kita ketahui bahwa definisi mubadzir, boros, itu tidak selalu identik dengan jumlah yang banyak dan besar. Seandainya yang dikeluarkan itu tidak banyak, tapi penggunaannya di jalan yang salah, itu boros. Saya ulangi. Seandainya duit yang dikeluarkan itu tidak banyak, jumlahnya kecil, 1.000 perak, 10.000,
itu boros walaupun kecil kalau seandainya penggunaannya di jalan yang salah. Contoh, ada orang punya duit 1 juta rupiah. Berapa? 1 juta. Kemudian dia tahu, ini ada pembangunan TPQ, atau ada pembangunan masjid, atau ada pembangunan panti asuhan. Belum jadi, saya pengen nyumbang 990.000. Dari berapa? Dari 1 juta. Tinggal berapa? 10.000. Ini boros? Boros tidak? Banyak kok. Ya, betul. Tidak boros karena di jalan yang benar. Tapi kalau ada orang punya duit baru gajian 1 juta. Kemudian dia lewat Anabakul nomor. Bakul nomor. Ya. Dia beli pasang nomor, 1 nomor berapa? Masa sih orang ngerti loh. 10.000. Berapa? 10.000. Sisanya berapa? 990.000. Masih sisa 990.000. Dia cuma keluarkan 10.000. Boros? Boros. Walaupun yang dikeluarkan 10.000. Kenapa? Karena digunakan di jalan yang salah. Ada anak yatim. Ada anak yatim. Nak, sini nak. Bapak kasih sangu 100.000. Boros? Tidak. Jenengan setelah selesai makan, kira rasanya kecut temen kira. Sepet banget ke. Keluar berapa? Ini berapa? Sebatang berapa? 1.500. Berapa? 1.500. Lah, sepet lah. 1.500 untuk beli rokok. Boros? Boros. Walaupun cuma 1.500. Karena jalannya tidak benar. Imam Mujahid rahimahullah, seorang ahli tafsir terkenal dari kalangan tabi'in, ketika menjelaskan makna dari mubadzir, apa kata beliau? Lau anfaqa insanun malahu kullahu fil haqqi lam yakun mubadziran. Seandainya ada seseorang menginfakkan hartanya semuanya. Tadi saya sisakan 10.000. Sekarang kalau dia infakkan 1 juta semuanya. Seorang bujangan baru dapat gajian, bismillah. Saya infakkan 1 juta ini semuanya. Maka orang yang seperti ini seandainya di jalan yang benar, maka tidak masuk kategori mubadzir. Tidak masuk kategori boros. Walau anfaqa muddan fi ghairi haqqihi kana tabdziran. Sebaliknya, seandainya dia keluarkan harta itu walaupun sedikit, tapi di jalan yang salah, maka ini termasuk perilaku mubadzir alias boros. Maka kita harus mulai dari sekarang mengecek pengeluaran harta kita itu buat apa saja dan di mana saja. Jangan dipikir apa yang kita keluarkan itu tidak ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Bahkan pertanggungjawaban harta itu lebih sulit dibandingkan pertanggungjawaban umur,
pertanggungjawaban kesehatan, pertanggungjawaban fisik. Karena khusus untuk harta, Rasulullah SAW menjelaskan, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa? Berarti kan pertanyaannya double. Kalau umur pertanyaannya untuk apa? Kalau fisik pertanyaannya digunakan buat apa? Tapi kalau harta dari mana untuk apa? Jadi jangan bangga ketika duitnya itu banyak. Dari mana duit itu? Ya seripilan ya Ustaz. Apa? Seripilan. Gaji pokoknya sekian Ustaz, tapi ya nang dalan ya sok apa? Seripilan. Ya. It's okay kalau seripilannya halal, enggak apa-apa. Tapi seripilannya itu enggak jelas. Remeng-remeng abu-abu, bahkan bukan hanya abu-abu, warnanya hitam. Bukan hanya abu-abu, warnanya hitam. Ada orang yang seharusnya tidak mendapatkan izin untuk melakukan sebuah usaha, tapi karena pakai apa? Pelicin. Nah, karena pakai pelicin, akhirnya sesuatu yang seret jadi licin. Ada uang semuanya beres. Ya. Ini yang Anda dapatkan walaupun banyak, ya, ini tidak barokah. Itu baru pertanggungjawaban tentang dari mana harta didapatkan. Belum pertanggungjawaban tentang untuk apa harta tersebut. Persen itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan orang-orang miskin lebih cepat masuk surga. Orang miskin lebih cepat masuk surga. Kenapa? Bukan enggak ditanya, pertanyaannya enggak banyak. Pertanyaannya enggak banyak karena sedikit. Dari mananya juga enggak banyak, untuk apanya juga enggak banyak. Ya, bahkan sering minus. Ya. Sehingga dia enggak terlalu bingung untuk buat apa duit. Kan ada sebagian orang bingung, kakean duit ngomong apa? Ya yang bingung kakean duit kita kasih tahu nanti di mana tempat untuk meletakkan duit yang benar gitu. Ya. Tapi orang miskin yang soleh, ya, orang miskin yang soleh, bukan orang miskin yang nggak sholat, bukan. Ya, orang miskin yang dia itu menjaga kehormatannya, dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk surga duluan. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya tidak sepanjang sesulit orang-orang yang kaya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ahlaktu malal lubada. Ini menunjukkan tercelanya orang-orang yang menghamburkan hartanya dalam jumlah yang banyak untuk perbuatan dan jalan yang salah. Apalagi sampai bangga dengan perbuatan itu. Termasuk jalan yang salah. Untuk menyalurkan harta adalah ketika seseorang mengeluarkan hartanya untuk menghalangi manusia dari agama Allah Azza wa Jalla. Mengeluarkan harta untuk menghalangi manusia dari agama Allah. Kalau zaman dahulu kala dan sampai sekarang, ya, orang-orang musyrikin ketika perang melawan Rasul SAW pakai duit enggak? Pakai duit. Ya.
Bahkan duit yang mereka keluarkan lebih banyak daripada kaum muslimin. Karena jumlah bala tentara mereka lebih besar. Buat beli persenjataan, buat beli tunggangan, buat persiapan makanan, buat obat-obatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 36 sampai 37. Surat napa? Al-Anfal. Ayat pinten? 36 sampai 37. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir, yunfiquna amwalahum, menginfakkan hartanya. Subhanallah. Ternyata orang kafir juga infak. Jadi pikir sing infak wong Islam tuh enggak. Allah menggunakan kata yunfikun, menginfakkan harta mereka. Tapi menginfakkan untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Ini cuma dulu saja atau sampai sekarang? Sampai sekarang. Untuk membuat film yang menjelek-jelekkan Islam, untuk membuat media entah itu cetak maupun elektronik yang menjelek-jelekkan Islam, butuh duit enggak? Bukan duit lagi, berduit-duit. Ya. Fasayunfiqunaha, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan terus infak, Berarti bukan cuma pada zaman Nabi SAW saja. Ya. Sampai sekarang, bahkan mungkin sampai hari kiamat, mereka akan terus mengeluarkan harta mereka. Seandainya orang kafir itu mau menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, masa kita orang Islam gak mau infak untuk mengajak orang ke jalan Allah? Ya. Guru TPQ dibayar berapa? Sebulan? Berapa? 300.000. Gue sing dibayar, akeh sing ora dibayar. Betul? Untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita. Sebulan dibayar berapa? 200.000. Seorang artis untuk telanjang dibayar berapa? Sebulan atau sekali telanjang? Ya, nggak tahu saya berapa. Pokoknya lebih banyak lah, lebih banyak. Lihat perbandingannya. Seorang guru TPQ yang ngajari anak-anak kita, memperbaiki akhlak anak kita, dibayar sebulan 300.000, malah kadang-kadang orang dibayar. Karena ketika anak-anak itu ditariki apa? Bayaran, ditariki apa? SPP iuran. Orang mangkat. Ngaji kok bayar. Masya Allah. Ngaji kok bayar. Padahal kok dijaluki 2.000 perak. 2.000 perak. 2.000 perak satu bulan. Mending orang mangkat jadi. La haula wala quwata illa billah. Gue temenan Ustaz, nyata. Untuk temenan, nyata itu kejadian. Ya. Akhirnya lawis lah. Yang penting apa? Mangkat. Orang sambayar lah. Yang penting mangkat. Tapi ketika anaknya minta, Bu, Abdulanan PS, dikasih berapa? 10.000 sekali main. 2.000 satu bulan gak bayar. Mendingan gak berangkat. Ya. Aneh kita ini. Di jalan kebaikan kita gak mau keluarkan uang. Mereka untuk merusak anak-anak kita, mereka keluarkan uang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun.
Fasayunfiqunaha, kata Allah, mereka akan terus menginfakkan harta mereka untuk merusak anak-anak kita, untuk merusak umat Islam. Tsumma takunu alaihim hasrah. Allah melanjutkan firman-Nya, akan tetapi mereka akan menyesal. Siapa? Orang-orang kafir tadi. Mereka semakin banyak mereka keluarkan, penyesalan mereka akan semakin besar. Tsumma yughlabun, dan mereka akan kalah. Cepat atau lambat. Ya. Jadi kita sekarang kan prihatin ya melihat kondisi kaum muslimin di mana-mana, di Palestina, di mana? Rohingya, di Suria, ya, di Myanmar. Prihatin gitu. Mereka keluarkan banyak duit untuk persenjataan, untuk pasang ranjau, untuk bunuh. Bunuh itu butuh duit enggak? Bunuh loh, butuh duit. Pasang ranjau itu loh. Itu butuh duit atau tidak? Butuh duit. Ya. Ustadz, kok kita enggak menang-menang? Pasti menang. Cepat atau lambat. Ya. Tsumma yughlabun, itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bakalan kalah. Itu kerugian di dunia. Terus di akhirat kita lanjutkan firman Allah, walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Dan orang-orang kafir tersebut nanti mereka di neraka jahanam akan dikumpulkan jadi satu. Itu kerugian di mana? Di akhirat. Ustadz, kenapa ada ujian-ujian tersebut, Ustadz? Allah lanjutkan firman-Nya, liyamizallahul khabitha minat tayyib. Dengan ujian-ujian itu Allah Subhanahu wa taala ingin memilih, memisah antara golongan yang baik dengan golongan yang jahat. Karena akan kelihatan, ya, akan apa? Kelihatan. Oh, ini bersama dengan orang yang baik, ini bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Dipisah-pisahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan di akhirat. Di akhirat masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri. Orang-orang yang baik di mana? Surga. Orang-orang yang buruk, yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang lalim, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian kata Allah, wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'dhin fayarkumahu jami'an. Kemudian golongan-golongan yang buruk, manusia-manusia yang jahat tersebut, mereka saling tolong menolong ketika di dunia, saling bantu-membantu ketika di dunia, saling melindungi di dunia. Nanti sama Allah di akhirat akan ditumpuk-tumpuk sama Allah. Fayarkumahu jami'an, ditumpuk-tumpuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimasukkan ke neraka jahanam. Fayaj'aluhu fi jahannam. Fayaj'alahu fi jahannam. Kemudian setelah ditumpuk-tumpuk, bleng. Masukkan ke mana? Ke neraka jahanam. Untuk jadi apa? Nah, untuk jadi bahan bakarnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dalam surat apa tadi? Al-Anfal ayat 36 sampai 37. Maka jamaah sekalian yang kami hormati, tidak perlu berkecil hati. Tidak perlu berkecil hati. Kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dalam sejarah manapun, peperangan manapun, kalau dari sisi materi, selalu mereka di bawah materinya orang kafir, selalu. Dan ini bukan dalam rangka untuk gembosi kita, nggak perlu untuk mempersiapkan materi, bukan. Tapi kita menang bukan dengan materi. Kita menang dengan apa? Keimanan.
Kita harus paham itu. Kita menang bukan dengan materi. Materi diperlukan. Kalau tidak diperlukan, ngapain kita disuruh siap-siap? Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan ya bekal. Kita disuruh sama Allah untuk mempersiapkan bekal. Tapi kita menang bukan karena itu. Perang Badar, perang apa lagi? Khandaq, perang Tabuk. Jumlah kaum muslimin berapa? Selalu. Perang Badar saja kaum muslimin 300 ya. Sedangkan kaum musyrikin 1000. Berapa kali lipat? 1 lawan 3. Coba jenengan bayangkan, dewekan anak rampok telu. Bre, Melayu apa fight? Hah? Lah Ustaz tahu diri Ustaz. Itu gambarannya. 1 lawan berapa? Lawan 3. Yeah. Bahkan dalam beberapa kesempatan ketika berperang dengan orang Romawi, jauh lebih banyak lagi orang Romawi saat itu. Akan tetapi mereka kuat, mereka menang dengan keimanan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gak usah minder. Gak usah minder. Terus kita gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita merasa bangga ketika kita menggunakan harta kita di jalan yang salah. Maka seandainya ada di antara kita yang mungkin kemarin-kemarin masih menggunakan hartanya di jalan yang salah, maka mulai hari ini, mulai detik ini kita koreksi dari mana harta yang kita dapatkan dan untuk apa. Mudah-mudahan itu akan meringankan beban kita nanti pada hari kiamat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.